Korupsi masih menjadi salah satu masalah besar di negeri ini. Tahun demi tahun angkanya tak kunjung menurun, bahkan terus menunjukkan peningkatan. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap, laporan pada 2024 menunjukkan transaksi terkait tindak pidana korupsi mencapai 984 triliun rupiah. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, sepanjang tahun 2013 hingga 2022, total kerugian negara akibat korupsi tercatat mencapai 238,14 triliun rupiah. Pada tahun 2004 yang lalu, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sendiri menangani 73 kasus korupsi, didominasi oleh kasus yang melibatkan badan usaha milik negara atau BUMN. Meski berbagai kebijakan dibuat untuk memberantas korupsi, tetapi persoalan korupsi tak kunjung tuntas, bahkan seolah menjadi warisan pahit bangsa ini. Sejarawan Sri Margana dalam kumpulan tulisan Korupsi Mengorupsi Indonesia menyebut, mendorong praktek koruptif di Indonesia adalah sistem birokrasi patrimonialisme berbasis feodalisme yang dilakukan kerajaan-kerajaan di Nusantara beberapa abad lalu. Ada dua perilaku yang mencerminkan sikap korupsi. Pertama, adanya sistem upeti atau penyerahan wajib dari seseorang atau kelompok tertentu untuk dibagikan ke penguasa. Kedua, munculnya kebijakan dari penguasa yang mengalihkan kekuasaannya kepada orang-orang terdekat atau terpercaya untuk dapat melanjutkan kekuasaan atau nepotisme. Kasus korupsi pun kental pada masa kolonialisme. Mengutip catatan C.R. Boxer dalam Jan Company, VOC kerap mengambil keuntungan penjualan rempah untuk kepentingan pribadi. Cliff Day dalam The Dutch in Java menyebut jika VOC menjadi contoh mencolok perilaku korup akibat ulah para pegawainya. Mereka kerap melakukan jual beli jabatan dan meminta pungutan kepada para pedagang dan rakyat pribumi. Begitu juga pribumi kerap memberi hadiah kepada para pejabat, seperti hadiah tahun baru, hadiah melahirkan, hadiah pelantikan, dan sebagainya. Tidak ada batas jelas antara pemasukan pribadi dan pemasukan negara. Akibatnya, utang VOC menggunung hingga 136,7 juta gulden. Pada masa VOC, sebetulnya hukuman korupsi sudah diterapkan, mulai dari diasingkan hingga hukuman mati dengan digantung di lapangan dan ditonton masyarakat agar muncul efek jerah. Namun, perusahaan dagang terbesar itu akhirnya bubar pada 31 Desember 1799. Menurut Raffles dalam History of Java, runtuhnya VOC dan pembentukan negara Hindia Belanda justru membuat perilaku korupsi tetap bertahan, bahkan berkembang menjadi lebih luas. Pegawai pemerintah Belanda dan penguasa lokal seringkali melakukan pungutan liar dan suap. Sejarawan Peter Carey dalam buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels 1808 sampai 1811 sampai era reformasi menyebutkan, berkesinambungannya historis korupsi di Indonesia disebabkan oleh ketiadaan pandangan bahwa korupsi berbahaya bagi kelangsungan negara. Perilaku korup dan mental suap sudah menggejala di kalangan priayi. Saat itu terjadi arus uang yang melimpah dari para penyewa tanah dari Eropa ke Jawa. Banyak pejabat korup sebagaimana tulisan Bupati Karanganyar, Raden Adipati Joyodiningrat yang dikutip oleh Carey dan berbunyi, agar perkara selesai segalanya bergantung kehendak Raden Adipati Donorejo IV. Barang siapa yang menyerahkan sogok dan upeti paling banyak berupa uang atau barang atau khususnya perempuan cantik, dialah yang akan dibuat menang. Dalam buku Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang, sejarawan Ong menulis penghasilan seorang bupati terdiri atas pendapatan dari tanah dan hak atas kerja bakti, uang bulanan dari Belanda, serta persentase hasil tanam paksa selama abad ke-19. Ada jurang ketimpangan antara bupati dan para priayi di tingkat bawahnya terkait gaji, perumahan, hak atas kerja bakti, simbol hierarki, dan gaya hidup. Bupati hidup dalam kabupaten yang megah dengan pendopo luas di halaman kediaman mereka. Terdapat ornamen tali emas dan kain batik serupa motif kerajaan dan juga tersemat di seragamnya. Hubungan dekat dengan orang Eropa membuat mereka memiliki selera kemewahan ala bangsa kulit putih, seperti senjata, kuda, pakaian, seragam militer Belanda yang bersulam emas pun mereka gunakan, serta furniture dari benua biru tersebut. Beralih pada masa berakhirnya kultur stelsel dengan diikuti periode liberal yang mengarah pada peningkatan investasi dan kegiatan swasta. Proses perizinan yang dibuat rumit akhirnya menjadi ladang korupsi baru pada masa itu.
Dalam buku 2 Abad Jalan Raya Pantura, karya Endah Srihartatik disebutkan bahwa saat pembangunan jalan sampai wilayah Kesultanan Cirebon, Daendels melakukan negosiasi dengan Sultan Cirebon. Para bupati diberikan kewenangan penuh dalam mengelola pekerja, tetapi dalam pelaksanaannya, bupati malah banyak terlibat korupsi. Putra Lingga Pamungkas, pegiat sejarah dari komunitas Cirebon History menuturkan bahwa setiap pekerja seharusnya diberikan upah sebesar 10 sen setiap minggu, beras, juga garam. Namun upah tersebut oleh para bupati tidak dibayarkan. Korupsi di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda juga bersifat politik untuk menjatuhkan lawan. Misalnya, penguasa ingin menjatuhkan lawan untuk digantikan bupati pilihan penguasa dengan menyodorkan isu korupsi. Kebiasaan pemimpin atau calon pemimpin daerah memberikan gratifikasi juga sudah ada di zaman penjajahan pada masa itu. Fenomena korupsi yang menyengsarakan merupakan bukti praktik korporatokrasi yang identik dengan liberalisme dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini diterapkan dari zaman kolonial hingga hari ini. Karakteristik penjajah telah mengentalkan rezim korup bagi anak negeri karena adanya dukungan korporasi pada siapapun yang memimpin. Kekuatan kapital telah menjadi faktor yang menentukan jabatan politik di negeri kita. Korporatokrasi telah membentuk lingkaran oligarki. Lebih dari itu, korporatokrasi atau corporate state cenderung membentuk negara kriminal yang ditandai oleh kejahatan kerah putih atau white collar crime. Ini adalah kejahatan terorganisir dalam bentuk sindikat atau mafia, serta kejahatan perusahaan negara yaitu BUMN sebagai sapi perah politik. Inilah realitas korupsi yang begitu masif dan terstruktur di negeri kita dari dulu hingga saat ini. Banyak pejabat yang jauh sekali dari profil sebagai pelayan umat melainkan pelayan korporasi. Untuk itu, solusi korupsi tidak cukup hanya dengan cita-cita, revolusi mental, kecaman, apalagi sekadar retorika. Penanggulangan korupsi secara tuntas haruslah diganti dengan sistem aturan yang bersifat menjerakan. Sistem tersebut adalah sistem Islam. Dalam Islam, harta korupsi adalah harta haram karena diperoleh melalui jalan yang tidak sesuai syariat atau ghairu al-masyru'. Seperti yang ditulis Syekh Abdul Qadim Zalum rahimahullah dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui." Terjemah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Syekh Abdurrahman Al-Maliki rahimahullah dalam An-Nizamu Al-Uqubat fi Al-Islam menjelaskan bahwa sistem sanksi dalam Islam mampu berfungsi sebagai zawajir atau pencegah dan jawabir sebagai penebus. Sanksi atau ukubat untuk koin atau para koruptor bukanlah hukum potong tangan sebagaimana bagi pencuri. Menurut kandungan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38 adalah takzir yang kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sanksinya bisa sekedar nasihat atau teguran dari hakim, penjara, pengenaan denda atau goromah, pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa, hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas yaitu hukuman mati. Teknis hukuman mati itu bisa digantung atau dipancung. Berat atau ringannya hukuman takzir ini disesuaikan dengan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan. Semua sanksi tegas bagi pelaku tindak kriminal dan pelanggaran aturan Islam mampu diwujudkan dalam khilafah Islamiyah.